Oke, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi kalian yang ada dimanapun. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Hatami di channel ini. Ya, oke, kita untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bukan lagi tentang materi yang ada di sekolah dasar, ataupun bukan lagi tentang video-video praktek mata kuliah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan yang ada di bangku kuliah saya atau bangku jurusan saya. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya yaitu di jurusan pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga Angkatan 2018. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai altitude atau ketinggian. Nah, materi ini didapatkan pada mata kuliah Kesehatan Olahraga. Lebih tepatnya yaitu pada tema Sport and Environment, yaitu olahraga dan lingkungan. Oke, pada kesempatan kemarin telah dibahas oleh dosen saya, ada 4 lingkungan yang dapat mempengaruhi atlet dalam mengerjakan atau melakukan aktivitas ataupun melakukan suatu kegiatan lomba. 4 keadaan tersebut, yang pertama yaitu dalam keadaan panas, yang kedua yaitu dalam keadaan dingin, yang ketiga yaitu dalam ketinggian yang nanti akan kita bahas, dan yang keempat yaitu mengenai maksud saya dalam paparan sinar matahari atau perkenaan dengan paparan sinar matahari. Oke, jadi ada 4 yang kita bahas, yaitu altitude atau ketinggian. Apa sih altitude atau ketinggian itu? Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu apa enggak ya? Ya, kalau ketinggian sih banyak yang tahu ya. Kalau kita dari atas melihat ke bawah, itu sudah termasuk ketinggian. Oke, kita lihat definisinya. Altitude yaitu ketinggian suatu wilayah yang diukur dari permukaan laut. Oke, jadi yang mendasari sebuah ketinggian yaitu permukaan laut, atau tonggak ukurnya itu permukaan laut. Nah, misalkan kita ada di gunung berapa ribu meter atau berapa ribu meter sih dari permukaan laut, itu kan biasanya di gunung-gunung terdapat keterangan gunung ini 1250 meter mdpl. Nah, seperti itu termasuk ketinggian. Oke, selanjutnya, berapa batas minimum ketinggian? Ya, sebenarnya mungkin tidak ada batasan sih untuk ketinggian, hanya saja di sini pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, tekanan udara mulai menurun dan oksigen mulai menipis. Jadi di situ biasanya orang-orang yang masih melakukan aktivitas ataupun atlet yang berada di situ yang melakukan aktivitas membutuhkan tenaga yang lebih banyak dan harus menguras tenaganya, sehingga nanti membuatnya untuk terjun kembali ke dataran rendah ataupun ke halamannya yang biasa itu sudah tidak kesusahan lagi, ataupun sudah kuat dalam segi dalam segi pernafasannya, maksud saya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu tadi kan sudah diketahui yaitu apa sih itu altitude, kemudian berapa sih minimum ketinggian altitude yang dapat menyebabkan seseorang itu bisa mengalami mungkin sebuah gangguan lah ya, tapi itu tadi kecil karena masih 1.500 meter. Oke, setelah ini apa yang terjadi atau gangguan apa yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas olahraga di ketinggian?
Itu tadi kan yang 1500 ketinggian, maksudnya 1500 ketinggian tadi kan ya cuma normal lah ya, cuma biasa saja. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis gangguan saat kita berada di ketinggian, yaitu yang pertama AMS, Acute Mountain Sickness. Yang kedua yaitu High Altitude Cerebral Edema atau HC, dan yang ketiga yaitu High Altitude Pulmonary Edema atau singkat HAP ya. Kalau kita baca bahasa Indonesianya HAP. Oke, langsung saja, apa sih itu Acute Mountain Sickness? Oke, Acute Mountain Sickness yaitu bentuk altitude atau bentuk ketinggian atau bentuk gangguan ketinggian yang paling ringan dan yang paling terjadi. Jadi mungkin di sana itu kita nafasnya terengah-engah atau mungkin mengalami sakit kepala. Itu adalah hal yang wajar dan termasuk dalam acute mountain sickness. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada high altitude cerebral edema. Apa sih itu? HC yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak bisa berfungsi normal. Ini mungkin sudah di ketinggian yang berada di rada atas ya. Kalau nggak gitu mungkin dari orangnya sendiri kurang bisa menerima ketinggian, atau mungkin sering berada di dataran rendah, sehingga kalau dia berada di ketinggian yang agak tinggi, dia sudah merasa tidak terbiasa dan bisa-bisa menyebabkan pembengkakan yang ada di otak atau penumpukan cairan tadi yang ada di otak yang menyebabkan pembengkakan. Oke, setelah itu yang ketiga ada High Altitude Pulmonary Edema atau HP tadi ya. Apa sih itu HP? HP yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Edema paru ini bisa berkembang dari HC atau terjadi dengan sendirinya. Nah, ini sangat berbahaya kan kawan. Jadi kalian yang tidak terbiasa naik gunung tinggi ataupun yang tidak terbiasa di dataran tinggi, jangan sekali-kali mencoba lah kalau belum terbiasa. Maksudnya biasakan dahulu. Kalau misalkan kalian ingin naik ke gunung yang tinggi, itu kalian harus naik ke gunung-gunung yang rendah terlebih dahulu untuk latihan. Ini tuh kan tadi penyebabnya yang HP bisa menyebabkan fungsi organ paru-paru loh kan, paru-parunya yang diserang teman-teman. Jadi kalau paru-paru Anda yang terserang nanti akibatnya yang dikhawatirkan adalah terjadinya sebuah kematian, dan itu sangat disayangkan. Kasihan orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian. Oke, selanjutnya orang yang beresiko tinggi terkena gangguan ini adalah orang yang berada di ketinggian 3000 mdpl. Jadi, tadi batas minimumnya yang sudah mulai terasa itu 1500 mdpl. Kemudian yang baru benar-benar kerasa ataupun yang beresiko tinggi terkena HP tadi itu adalah yang 3000 mdpl ke atas. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri apabila teman-teman mau melakukan aktivitas olahraga ataupun mau hiking ke gunung-gunung yang tinggi. Nah, itu kan di gunung-gunung sudah ada keterangannya. Berapa mdpl sih ini? Gunung itu berapa mdpl sih? Nah, kalau belum terbiasa lah, cobalah yang sedikit-sedikit aja, yang masih rendah-rendah aja gitu. Yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi maksudnya. Yang 1200, yang 1500 segituan. Oke, selanjutnya penyebab gangguan altitude atau penyebab gangguan ketinggian. Yang pertama yaitu tinggal di dataran rendah lah. Buat kalian yang belum terbiasa untuk ke dataran tinggi, ya jangan langsung mencoba untuk naik tangga yang paling atas lah. Sekiranya kalau kita itu mau ke menara yang paling atas, kita itu harus mendaki
satu-satu tangga dulu. Kita nggak bisa langsung melompat ke tangga yang paling atas karena akan menyebabkan cedera dan akan melukai diri kita. Selanjutnya, pernah mengalami altitude sickness sebelumnya? Oh, jadi bagi kalian semua yang mungkin sudah pernah mendaki atau hiking, kalian bisa mengantisipasi pada diri kalian sendiri lah ya. Bisa mencegah, kemarin saya habis hiking nih, segini tingginya, terus balik-balik, terus waktu di sana itu saya mengalami hal yang kayak gini. Itu patut diwaspadai teman-teman. Untuk kegiatan berikutnya yang mau ke situ lagi, itu kita harus mikir 2 kali. Oke, yang ketiga yaitu mendaki terlalu cepat, lebih dari 300 meter per hari. Nah, ini juga tidak boleh. Ataupun ini juga yang bisa menyebabkan gangguan altitude, mendaki terlalu cepat. Jadi seperti olahraga atau seperti atlet atau seperti bisa dikatakan atlet. Ya, kita latihan itu harus bertahap kawan-kawan. Seperti layaknya pertumbuhan pada diri kita sendiri aja. Kita tidak bisa mulai dari anak-anak langsung menuju dewasa, itu tidak bisa. Kita harus mengalami proses remaja dulu, baru itu kita bisa menuju proses dewasa. Selanjutnya yaitu jalur pendakian yang sulit dan memerlukan banyak energi. Ini untuk yang belum terbiasa, janganlah untuk sekali-kali mencoba, karena itu akan membahayakan diri Anda sendiri. Yang kelima, penyebab gangguan altitude yaitu menderita gangguan pada jantung, paru-paru, atau sistem saraf. Apalagi ini teman-teman, apabila kalian mempunyai riwayat penyakit dalam seperti gangguan pada jantung, paru-paru, ataupun sistem saraf, maka ya ditahan dulu keinginannya. Ya mungkin bisa jalan-jalan ke pantai atau ke yang lain lah ya. Pokoknya jangan yang ke area yang tinggi. Atau mungkin kalau mau ke area yang tinggi, kalian bisa melakukan hiking secara virtual. Oke, itu tadi adalah penyebab gangguan altitude. Selanjutnya ada gejala yang terjadi akibat altitude sickness. Nah, ini gejala umumnya teman-teman. Yang pertama yaitu sulit tidur, kemudian kelelahan, ini udah pasti sih. Kelelahan ini udah pasti. Kalau sulit tidur ini ya mungkin itu bisa kalian waspadai. Kemudian kelelahan, kemudian mual dan muntah. Nah, ini juga harus kalian harus kalian waspadai juga. Kemudian sakit kepala, jantung berdebar kencang, dan sesak nafas. Ya mungkin umum lah ya untuk orang yang baru pertama kali mendaki, tapi alangkah baiknya waspada. Jadi kalau kita mau mendaki atau hiking, sebelumnya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada saat kita berada di ketinggian. Selanjutnya, pada kasus yang parah, altitude sickness bisa menyebabkan sejumlah gejala berikut. Yang pertama yaitu kulit membiru atau cyanosis. Nah, ini mungkin penyebabnya yaitu selain ketinggian juga kedinginan teman-teman. Jadi kalau kita sudah berada di ketinggian yang tinggi-tinggi, itu bisa menyebabkan kulit kita membiru. Selanjutnya, dada terasa seperti tertekan atau ditekan. Susah nafas jadinya. Dan kalau sudah seperti ini susah teman-teman. Kalau sudah di atas itu kan jarang ada bantuan. Jadi ya lebih baik kita kira-kira sendirilah ya. Yang ketiga yaitu batuk berdarah. Loh, apalagi kayak gini teman-teman. Sudah ngeri lah ya. Yang keempat yaitu sulit untuk berjalan. Tuh. Kalau sudah tiga-tiganya tadi udah kulit membiru, dadanya udah seperti rasanya ditekan, kemudian batuk berdarah, gak bisa jalan lagi, tuh kan. Makanya kalau kita mau hiking itu kita antisipasi dulu lah, kita latihan dulu apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan gitu. Jangan kok teman kita hiking, teman kita melakukan aktivitas olahraga berada di ketinggian, kita ikut-ikutan aja. Resikonya itu nanti jatuhnya kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus sangat berhati-hati terhadap diri kita sendiri dan harus sangat menyayanginya. Karena teman kita mungkin
ya bisa sih membantu, tapi kalau sudah terjadi hal-hal yang parah mungkin ya sudah tidak bisa membantu kawan-kawan. Yang kelima yaitu linglung dan mudah marah. Setelah itu tadi, kejadian itu tadi, kalian akan mengalami hal-hal yang stres, kemudian mudah marah kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu penurunan kesadaran. Hati-hati teman-teman, kalau sudah masuk fase ini, nanti Anda bisa kehilangan kesadaran Anda dan Anda tidak bisa mengingat siapapun. Makanya kalau mau hiking perlu hati-hati. Oke, itu saja pesan dari saya. Kemudian pertolongan pertama pada gejala attitude. Nah, ada pertolongannya nih teman-teman. Jadi ya perlu khawatir. Cuman ini ada pertolongannya gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sedang hiking atau melakukan aktivitas olahraga, mungkin temannya sedang terkena gangguan altitude. Nah, ini bisa dibantu. Yang pertama yaitu longgarkan pakaian penderita dan beri ruang yang cukup agar penderita bisa bernafas. Nah, kita lepas pakaiannya. Setelah itu mungkin di camp itu kita biarkanlah dirinya beristirahat secara mandiri. Kemudian pastikan penderita minum banyak air putih agar tidak kekurangan cairan. Lah, kan susah kan di atas kalau mau cari air putih. Jadi ya setidaknya kalian itu harus membawa banyak botol dari bawah. Nanti kalau di atas juga yang hemat, jangan terlalu diporsir untuk minumnya. Nanti untuk yang menuju pendakian ke pos-pos berikutnya nanti airnya sudah habis, dan itu ya akan menyebabkan dehidrasi teman-teman. Dehidrasi ini kan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Meskipun ya itu kita alami sih, meskipun itu kita alami, cuman ya jangan diulang sering-sering. Selanjutnya berikan paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi sakit kepala. Kalian juga yang mau hiking jangan lupa membawa obat-obatan teman-teman. Ini nanti berguna sekali bagi penderita yang mengalami gangguan altitude. Ada tadi obat yang disebutkan ya, paracetamol dan juga ibuprofen. Yang keempat yaitu jangan memberikan minuman beralkohol atau obat tidur kepada penderita. Tuh, didengar kalian semua. Yang mau hiking tidak boleh membawa alkohol, meskipun itu mungkin bagi kalian itu sebagai penghangat, teman-teman. Tapi minuman beralkohol ini sangat beresiko. Nanti malah gejalanya yang timbul itu akan semakin berkembang gitu, teman-teman. Jadi lebih baik kita minum air putih yang banyak. Dan jangan memberikan obat tidur juga. Nanti dikhawatirkan kalau membawa obat tidur malah akan semakin parah sih gejalanya. Oke, setelah itu mungkin kalian sudah sampai atas puncak gunung. Setelah itu sudah selesai hiking, turun ke bawah. Kalian juga bisa melakukan pengobatan kepada teman kalian yang sedang mengalami gangguan altitude ini. Yang pertama yaitu ada obatnya sih ini teman. Nama obatnya yaitu acetolazamide. Kalau saya nggak salah baca ya, acetolazamide untuk meredakan gejala sesak nafas. Kemudian ada dexamethasone untuk mengurangi pembengkakan di otak. Kemudian ada nifedipine untuk meredakan nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian ada penghambat fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru. Nah, nanti kalau kalian mengalami atau teman kalian mengalami hal yang seperti itu, kalian nanti bisa membawa ke puskesmas atau ke puskesmas terdekat ataupun ke apotek terdekat yang ada di sana. Biar cepat proses pengobatannya itu biar cepat, pertolongannya itu biar cepat. Jadi nanti kalau nggak sampai terjadi apa-apa gitu loh teman-teman. Nanti kalau kelamaan, takutnya itu terjadi hal-hal yang tidak disenangkan.
atau hal yang tidak hal yang tidak disukai lah oleh kita, hal yang tidak terduga mungkin juga seperti itu. Ini juga ada komplikasi gejala altitude, penumpukan cairan di paru-paru, pembengkakan otak, koma, kemudian kematian. Hal ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi langsung kalian kalau mengetahui temannya sedang terkena gangguan altitude, langsung lakukan hal-hal yang seperti tadi, biar tidak terjadi hal yang buruk yang menimpa kalian ataupun teman kalian. Nah, untuk pencegahan gangguan altitude maksud saya, ada beberapa latihan nih teman-teman, atau ada beberapa pencegahan lah. Ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kalian lakukan. Yang pertama itu lakukan pendakian secara bertahap, tidak lebih dari 300 meter per hari. Bertahap teman-teman, tidak lebih dari 300 meter per hari. Jadi kalian mungkin jalan-jalan seperti itu, dan mungkin jogging, ya tidak terlalu berat sih, jangan terlalu berat juga ya, kita mainnya itu bertahap. Kalau pun terlalu dipaksa itu juga nggak baik. Cinta juga seperti itu teman-teman, kalau terlalu dipaksa juga tidak baik, lebih baik cari yang lain. Oke, yang kedua yaitu istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Ini loh, istirahatnya aja 1-2 hari gitu loh teman-teman. Jadi jangan terlalu sering-sering lah ya. Ya sering itu nggak apa-apa untuk latihan maksudnya. Cuman kalian juga harus ada istirahatnya buat diri kalian sendiri. Jangan kok kalian suka, habis itu karena suka itu menjadi terlena seperti itu. Tuh kan ada keterangannya juga, lakukan istirahat secara berkala jika mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2400 mdpl. Nah, kan ada pos-posnya itu teman-teman, jadi kalian bisa beristirahat di setiap posnya. Yang ketiga, lakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung dan pastikan Anda mampu dan sudah berlatih untuk menuruni gunung dengan cepat. Nah, ini teman-teman yang wajib diperhatikan juga oleh kalian semua, dan wajib Anda lakukan sih teman-teman kalau kalian ingin selamat dan terhindar dari gangguan altitude ini. Yang keempat yaitu banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan makan makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Ya, karbohidrat, kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat mengandung energi yang tinggi. Ya, bisa dipahami ya. Kalau lagi mendaki juga kalian juga bisa membawa makanan yang mungkin berupa karbohidrat seperti mie instan atau lontong, mungkin juga bisa dibawa ya. Kemudian yang kelima, jangan merokok. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein, serta jangan menggunakan obat tidur saat mendaki gunung. Nah, ini hal-hal negatif lah teman-teman ya. Meskipun kita tidak melakukan sebuah perjalanan ke gunung ataupun kita tidak berada di ketinggian, usahakan kita jangan merokok atau jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena kalaupun kita tidak ke atas ataupun kalaupun kita tidak mendaki, hal itu sudah merusak tubuh kita gitu loh. Beda lagi kalau kalian punya persepsi lain sih teman-teman. Tapi ya menurut kesehatan hal itu tidak baik. Yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian gunung, terutama jika Anda belum memiliki pengalaman mendaki sebelumnya. Nah, kita wajib check up, wajib cek medical secara utuh. Dan itu mungkin bisa kita lakukan secara berkala sih teman-teman, gak hanya pada saat kita mau naik ke gunung saja. Mungkin bisa kita lakukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk mengecek kesehatan kita. Jadi mungkin kalau kita terserang penyakit apa-apa itu kita tahu, dan kita itu ada solusinya sebelum penyakit itu semakin dalam merasuk ke dalam tubuh kita. Sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, itu saja penjelasan altitude ataupun ketinggian. Jadi ini wajib ditonton sih bagi teman-teman yang mau mendaki, apalagi bagi pemula ya. Oke, ini saja.
Cukup dari saya. Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat dan semoga Anda semua yang ingin naik ke gunung dan menikmati view pemandangan yang bagus, kalian bisa menikmati dengan tenang karena Anda sudah mempersiapkan dengan matang. Cukup sekian dari saya. See you. Bye-bye. Sampai bertemu di vlog berikutnya.